Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari ini. Kita minta penyertaan Tuhan Yesus supaya kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Kita memulainya dengan menyanyikan satu lagu Rohmu yang Hidup. Engkau melawat kami, jemaat GBIS Yerusalem Baru di
lagi bersekutu denganmu Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Mari jemaat kita pujikan satu pujian, Satu Yang Kurindu. kuduskan dan sucikan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang diberkatakannya itu semuanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima
kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang melingkupi kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memberikan semuanya untuk Tuhan. Saya berikan tema adalah all in all atau semua seutuhnya, yang akan diambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Di dalam hidup kita, di dalam hidup ini, setiap kita pasti pernah melakukan namanya kesalahan. Setiap kita pernah melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan untuk orang lain atau juga untuk Tuhan ya. Ada kesalahan yang membuat diri kita sendiri ini rugi. Ada juga kesalahan yang kita lakukan itu membuat orang lain juga mengalami kerugian. Ketika seorang sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan, ketika seorang sudah menyadari bahwa dia telah berbuat salah, banyak reaksi yang timbul dari orang tersebut. Ada penyesalan, ada yang lari dari permasalahan, ada yang merasa dirinya paling bersalah, atau ada yang datang dengan permohonan maaf kepada orang di mana dia berbuat salah, dan juga datang dengan permohonan maaf kepada Tuhan. Malam hari ini bagaimana dengan kita ketika kita mengalami atau kita melakukan kesalahan yang membuat kita sendiri rugi dan juga membuat orang lain dirugikan oleh kesalahan kita. Hari ini kita belajar dari seorang perempuan berdosa yang mengurapi Tuhan Yesus. Di Lukas 7 ayat 37 bisa dibacakan sama Ibu Anissa. Lukas 7 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Yang pertama kita belajar dari Lukas 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50 ini adalah, yang pertama, perempuan ini sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dia tidak hanya berdosa secara pribadi, dia tahu bahwa dia berdosa. Tetapi di ayat itu dituliskan bahwa dia, perempuan itu yang datang kepada Yesus, yang mendengar bahwa Yesus ada di rumah orang Farisi itu, dia adalah perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi dia terkenal karena dia orang yang berdosa. Jadi diketahui oleh banyak orang ya. Ketika perempuan ini mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di rumah orang Farisi, dia datang menemui Tuhan Yesus. Dia tidak sekedar datang, dia tidak hanya sekedar menghampiri Tuhan, tetapi di sini juga dituliskan, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dia datang tidak sekedar dengan tangan yang hampa, dengan tangan yang kosong, tetapi dia datang membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Dia sadar dia berdosa, dia orang yang berdosa, bahkan dia dikenal sebagai perempuan yang berdosa.
Dia datang menghampiri Yesus, dia dengan tidak tangan kosong, tidak dengan tangan yang hampa dia datang, tetapi dia datang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Yang kedua, kita belajar dari perempuan ini adalah ia tidak hanya membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi yang dia bawa untuk menghampiri Yesus ketika di rumah orang Farisi, tetapi perempuan ini membawa semua hidupnya yang penuh dengan dosa kepada juru selamatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-38 kita akan baca Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perempuan ini tidak hanya datang, tidak hanya membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi, tetapi di ayat yang 38 ini lebih detail dikatakan bahwa dia menghampiri Tuhan Yesus. Dia berdiri di belakang Tuhan Yesus, di dekat kakinya Tuhan Yesus. Dia membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, mencium kaki Tuhan Yesus, meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang dibawanya. Perempuan ini membawa permohonan pengampunan. Dia membawa hati yang hancur. Dia membawa penyesalan yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Dia mempersembahkan persembahan yang terbaik yang dia punya, yaitu hatinya. Hati yang dia serahkan dengan totalitas hidupnya yang penuh dengan dosa itu. Hati yang dia berikan untuk mendapatkan hati atau mendapatkan belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan Yesus. All in all, semua seutuhnya yang perempuan ini punya, dia berikan kepada Tuhan Yesus. Dia menyadari dia berdosa. Dia menyadari bahwa dia nggak layak di hadapan Tuhan. Tetapi dia dengan hatinya, dia memikat hatinya Yesus. Dia mendapatkan belas kasihannya Yesus untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Perempuan ini membawa persembahan dan penyembahan yang terbaik. Dia membawa hatinya, dia membawa penyesalannya, dia menaruh semuanya di bawah kaki Yesus. Dia tidak hanya memberikan persembahan, tetapi dia juga melakukan penyembahan kepada Yesus. Di Mazmur 34 ayat yang ke-19, saya bacakan buat saudara semuanya. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Di Mazmur 51 ayat yang ke-9 dituliskan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ada sebuah pujian yang berbunyi, hati yang hancur, engkau berkenan, engkau berkenan, engkau berkenan. Kebenaran-Mu dalam hidupku, hati yang hancur, engkau berkenan. Perempuan ini membawa persembahan dan penyembahan yang terbaik, yang memikat hatinya Tuhan Yesus. Perempuan ini mendapat reward. Perempuan ini mendapat hadiah, mendapat apresiasi daripada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-48, kita akan baca di ayat yang ke-48. Ayat yang ke-48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Lalu ia, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Di ayat yang ke-50 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat.
Dia mendapatkan hatinya Yesus. Hatinya Yesus sudah terikat dan terpikat. Dia mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Dan dia mendapatkan pengampunan daripada dosanya. Mari kita bandingkan dengan orang Farisi yang mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan. Di ayat yang ke-36 dituliskan, orang Farisi itu hanya mengundang Yesus, lalu makan, selesai. Hanya mengundang, mengajak Yesus ke rumahnya, mengajak Yesus makan, dan mereka pun makan. Tapi apa yang orang Farisi ini lakukan? Hanya sebatas mengundang dan makan. Tidak ada yang membuat hati Tuhan Yesus terpikat dan terikat. Bagaimana dengan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara semua? Melalui perkataan Tuhan Yesus kepada Simon, Tuhan mengingatkan bahwa yang dilakukan perempuan ini melebihi apa yang dilakukan oleh orang Farisi yang hanya mengundangnya ke rumahnya untuk makan. Tidak ada sesuatu yang membuat hati Yesus tersentuh. Tidak ada yang membuat hati Yesus terpikat. Tidak ada sesuatu yang membuat hati Yesus terikat dengan orang Farisi. Kita tahu bahwa orang Farisi adalah orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang beragama, yang paling saleh. Tetapi orang Farisi ini tidak mendapatkan belas kasih Tuhan. Tetapi perempuan ini jauh mendapatkan yang lebih daripada orang Farisi. Ketika kita mengundang Yesus hadir dalam hidup kita, ketika kita mengundang hadirat Roh Kudus hadir dalam hidup kita, sudah kita memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik. Ataukah kita hanya mengundang, ataukah kita hanya mengajak untuk masuk ke rumah kita tanpa kita melakukan sesuatu yang membuat hati Yesus terpikat dan terikat oleh kita. Malam hari ini, pertanyaan buat saya dan saudara semuanya. Bagaimana hidup kita? Sudahkah kita memberikan persembahan dan penyembahan? Totalitas hidup kita, all in all dalam hidup kita, semua dan seutuhnya dalam hidup kita untuk Tuhan. Penyesalan, lari dari permasalahan, merasa paling bersalah, atau datang dengan permohonan maaf kepada orang yang telah kita buat salah, atau kita berbuat salah kepada orang itu, dan kita datang kepada Yesus untuk mohon pengampunan. Apakah sudah kita lakukan? Ataukah mana yang saudara pilih? Yang terbaik adalah kita datang di bawah kaki Tuhan seperti perempuan yang terkenal berdosa ini, memohon pengampunan sama Tuhan. Di dalam doa 10 hari ini, doa pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita semua akan ada roh penolong dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengundang roh itu hadir. Kita mengundang roh itu masuk ke dalam hidup kita. Kita mengundang roh itu untuk menguasai kehidupan kita. Dan biarlah dengan hati yang hancur kita mohon kepada roh penolong itu, Roh Kudus, roh penolong itu, Roh Kudus, roh yang menyertai, Roh Kudus, roh yang menghibur, roh yang mengajar, dan roh yang mengingatkan kita di setiap waktu. Mari kita serahkan hidup kita kepada Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kita, biar Roh Kudus lebih menguasai totalitas hidup kita, dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari, pada saat hari ini kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah berdosa, kita datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Malam hari ini
kita juga berikan persembahan dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua berdoa, memohonkan Roh Kudus untuk hadir, memenuhi hidup kita, dan menguasai semua aktivitas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang hancur. Kami datang memohonkan belas kasihan Tuhan. Kami datang di hadirat Tuhan, menghampiri tata kudus Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami membawa hati kami. Kalau perempuan ini Tuhan sudah mengajarkan kami untuk datang kepada Tuhan dengan membawa buli-buli walam berisi minyak wangi. Dia datang dengan hati yang hancur. Dia menangis di kaki Tuhan Yesus, membasuhnya dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, mencium kaki Tuhan Yesus, dan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, all in all dalam hidup kami, semua dan seutuhnya dalam hidup kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang menyertai kami, Roh yang mengajar, biarlah Engkau ada dalam hidup kami. Engkau menguasai setiap elemen kehidupan kami, setiap langkah kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Engkau pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus-Mu ini Tuhan, berkarya lebih lagi dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur buat firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara Jemaat GBC Yerusalem Baru. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat menerima pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.